Kira-kira perusahaan kalau boleh tahu rugi berapa banyak waktu itu? Totalnya lebih dari, ini yang terlihat adalah di atas 2M lebih. Oh. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama dengan saya Ivana dan Andi, hai. narasumber kita yang hari ini pernah dituduh oleh rekan sekerjanya hingga sampai dimutasi divisi. Bagaimana kelanjutannya? Kita langsung aja ke narasumber kita yang hari ini. Silakan. Oke. Shalom, saya Reni. Saat ini saya melayani sebagai marketing di salah satu building material manufacturing. Saat ini Tuhan percayakan saya sebagai seorang TL di pengembalaan GMS Timur. Saya juga melayani di Departemen Prayer dan Hospitality. Nah, gimana ceritanya kok bisa akhirnya dituduh, di framing gitu? Awal tahun 2011 sampai 2012 itu awal saya bekerja di perusahaan ini sebagai marketing di counter. Di tempat ini saya dipercaya untuk menghandle semua customer ya, mau banyak dari face to face ataupun by phone yang datang. Pada saat dengan berjalannya waktu, Tuhan beri saya hikmat bagaimana saya menghandle perusahaan ini sehingga omsetnya terus semakin maju dan hampir sampai akhir tahun itu saya bisa mencapai target dari yang dipercayakan perusahaan itu sampai 90-100%. Nah, Ini pertama kali masuk ya? Betul. Pertama masuk. Pertama kali masuk. Tahun pertama masuk langsung udah achieve ya? Iya, puji Tuhan. Setelah beberapa tahun dari perusahaan memberikan saya satu daerah baru. Saya mulai dengan ada customer yang datang face to face ke kantor dan waktu itu saya tanya beliau buka di tempat mana, terus sekarang visinya apa, seperti itu. Saya ada tertarik dengan orang ini, entah waktu itu saya bisa mengencourage orang ini untuk menjadi besar. Nah, di saat itu dia mulai kita berinteraksi dari dia buka satu toko sampai akhirnya Tuhan percaya benar. Tuhan percayakan sampai dia besar menjadi 10 toko. Wow. Dan Dalam saat kurun waktu berapa itu? Kurun waktu sekitar 2 tahunan. Wow. Jadi pada waktu itu kami sering komunikasi bagaimana untuk membesarkan satu daerah. Terus saya juga mempelajari daerah itu sehingga apa yang harus dikembangkan, produk mana yang harus dibawa, itu saya pelajari dari peta, saya belajar. Terus saya bilang, Bu, apa mungkin buka di sini aja, marketnya bisa, dan puji Tuhan orangnya juga entah mungkin kita dapat ini ya untuk saling connect-nya ini. Terus akhirnya buka sampai saat ini ya dia walaupun saya tidak pegang tapi terus berkembang dari 10 ini sampai sekarang ini mau jadi yang ke-11 tapi di pulau lain seperti itu. Jadi ceritanya narasumber kita pada kali ini nih cukup ini ya, cukup intens, cukup care gitu ya, dan memang kerjaannya juga sering keluar-keluar pulau juga gitu ya untuk visit ke toko-tokonya mereka juga. Kebetulan pas waktu saya handle ini saya masih di marketing counter. I see. Oh, jadi masih belum kemana-mana belum juga boleh kemana-mana. Oh, hanya melalui marketing counter tuh sudah bisa bikin ibu-ibu ini bikin 10 toko. Iya. Luar biasa ini. Ya, saya saya mulai berdoa dari toko ini, Bu, kita kembangin aja ya waktu itu, dan beliau tuh sepakat dengan saya, ayo kita sama-sama Bu, kita besarin. Karena kan saya memang bukan background dari untuk construction ya, tapi saya cuma tahu satu, bahwa Tuhan itu mampu dan bisa beri kemampuan asal kita mau belajar. Setelah itu saya belajar. Kalau boleh tahu background sekolahnya? Saya tidak ada background ini sih untuk construction sih. Kuliahnya ngambil apa? Kuliah apa? Apakah saya nggak kuliah. Wow. Jadi lulus SMA langsung. Iya, langsung bekerja saya. Amazing. Keren. Nah, jadi pendidikan juga tidak selalu menjamin ini. Ya, tetap kalau bisa harus sekolah, tapi kalau misalnya jangan itu jadi halangan. Betul, setuju. Nah, lanjut. Setelah itu, karena kita sepakat sama-sama,
Sehingga dari 1 ini berkembang terus menjadi 10 dan itu pun kami terus komunikasi, kami terus berkomunikasi daerah ini bagaimana. Terus saya lihat, saya juga pelajari di daerah sana, kira-kira apa yang bisa saya bantu. Terus saya juga banyak belajar tentang bagaimana jalannya proyek itu dari sini. Terus saya informasikan ke beliau, coba di follow up. Nah ternyata ada dan menghasilkan dari situ terus tumbuh toko-toko yang lain sampai akhirnya dari omset pertama kali dia beli saya hanya ratusan juta sampai terakhir yang saya handle itu sudah angkanya di atas 2,5 M lebih per bulan. Per bulan. Wow. Ya. Nah sekarang apa yang terjadi, badai apa yang? Karena ini di pulau yang tidak bisa saya raih, perusahaan saya membuka cabang di sana. Sehingga untuk daerah sana dikembangkan lebih lagi. Nah setelah itu karena saya berada di Surabaya, saya tidak bisa menjangkau area situ. Saya hanya by phone selama ini yang saya lakukan. Nah sedangkan ada rekan saya yang ditaruh di pulau tersebut. Onsite gitu ya di sana ya. Dia secara jabatan kita sama-sama di marketing juga. Tapi karena satu customer ini ya cukup banyak dan cukup, karena kan dia 10 toko ya, jadi kita pengaturan untuk produksi dan lain-lain itu kita sesuaikan. Nah dari rekan saya ini sempat mungkin ada sedikit iri, cuma karena saya orangnya terlalu ini ya, tidak, kita kan satu tim, kita kerjasama, jadi ya saya percaya sama dia. Saya percaya. Maksudnya gini, kalau sekarang ini berarti omsetnya masih masuk ke Anda gitu ya? Gitu, atau begitu buka cabang? Begitu saya di framing, omset itu sudah diambil alih oleh manajemen. Sebelum di framing dulu. Sebelum di framing dulu. Sebelum di framing ini teman saya ini sudah mulai bikin drama. Dramanya adalah. Maksudnya sebelum framing omsetnya tetap di Anda kan? Anda yang dapat komisinya apa kan masuk di Anda kan? Iya. Meskipun tokonya di pulau itu. Iya. Ada cabang di situ. Ya itu dia irinya di situ mungkin. Iya. Dari sana ketika mulai agak overloaded di pulau tersebut, sehingga mulai ada drama-drama seperti fabrikasi saya diperhambat. Pengiriman saya mulai dihambat, terus tapi ini kan temennya sama marketing kan? Dia punya kuasa sampai bisa menghambat fabrikasi? Karena hanya dia satu-satunya marketing ada di pulau itu. Gitu. Tapi sebenarnya padahal kita coba lihat dia ya. Apakah si orang ini juga secara target nggak nyampe atau gimana? Atau mungkin dia secara target bagus tapi dia serakah gitu, pengen jatahnya Anda juga? Karena mungkin dilihat bahwa saya hanya handle satu customer tapi omsetnya bisa 50% dari target saya. Gitu. Jadi lebih ke arah pingin rebut customer ya. Seperti itu. Nah sejak itu drama-drama itu berlangsung sekitar 7 bulan. 7 bulan dari itu saya dipanggil manajemen. Langsung saat itu tanpa saya ditanya, tanpa saya menjelaskan alasannya kenapa, langsung saat itu juga manajemen memutuskan bahwa saya akan ambil alih customer ini. Karena customer ini bukan milik kamu, tapi milik perusahaan. Sewaktu itu dalam hati saya, ya memang bukan milik saya, semua milik perusahaan. Tapi perusahaan juga melihat bahwa saya juga ikut andil dalam membesarkan seperti itu. Jadi benar-benar ketika mulai framing itu terjadi, saya mulai menyiapkan hati karena saya tahu sepertinya saya akan mengalami masalah di tempat ini, dan Tuhan juga udah sepertinya memberi saya bahwa saya harus tetap bertahan dalam pencobaan ini, saya harus kuat seperti itu. Pernah salah satunya sampai membuat saya itu capek ya, kapan hari itu apa saya lepas aja ya satu customer ini. Saya sampai berdoa, Tuhan saya percaya bahwa saat ini Engkau sudah memberikan saya kepercayaan seperti ini. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Walaupun banyak tantangan, banyak masalah, saya akan hadapi. Asalkan satu, jangan Engkau meninggalkan saya di tengah saya menghadapi masalah ini. Itu yang saya pegang.
Dan sampai saat itu tiba ketika manajemen saya langsung, saya akan ambil alih. Saya merasa sepertinya ya sedikit kecewa, tapi Tuhan sudah siapkan hati saya dengan beberapa bulan saya menghadapi masalah itu. Oh ini sudah selama drama-drama itu. Betul. Jadi Tuhan sudah siapkan saya memang untuk menghadapi seperti ini. Pada waktu itu saya sempat ada rasa kecewa, rasa sedih. Kenapa pada saat besar kok diambil? Kenapa kok tidak pada saat kecil aja diambil alih? Memang kan seharusnya perusahaan juga tahu bahwa saya posisinya ada beda tempat. Tapi ya saya juga belajar bahwa Tuhan mengajari saya bahwa mengandalkan Tuhan itu lebih penting seperti itu. Jadi ya sudahlah, saya belajar untuk let go. Let go, ketika saya let go, saya dipindah ke divisi baru. Divisi baru, di mana divisi ini saya harus memulai dari awal lagi. Saya harus belajar bagaimana menghadapi orang-orang yang istilahnya bahwa mereka lebih pintar dari saya. Karena mereka adalah engineering. Di mana saya bukan lulusan engineering, saya hanya belajar sedikit dari teman-teman saya yang lulusan engineering, rekan-rekan saya. Waktu itu saya sempat takut, Tuhan ini bidang baru, saya juga nggak bisa, tapi saya percaya kalau saat ini Engkau mempercayakan satu pekerjaan ini, saya mau lakukan yang terbaik. Karena Tuhan membukakan saya satu jalan ini adalah jalan yang harus saya ambil. Pertama di awal-awal saya ambil itu adalah 2 tahun 2019, 2018, 2019 itu awal saya memegang divisi baru. Nah, divisi barunya ini apakah marketing juga atau lebih ke marketing, sama tapi marketingnya? lebih arah ke engineeringnya lebih banyak daripada untuk handle retail. Saya memang pegang 2, retail sama engineering, tapi engineering saya hanya supply only. Tapi ketika ditaruh divisi baru ini benar-benar pure engineering, di mana saya bukan lulusan engineering, saya harus memaksakan diri saya untuk membaca gambar engineering, mempelajari, bahkan menghitung bagaimana caranya untuk saya jual barang ini, supaya perusahaan juga bisa survive seperti itu. Di bidang yang baru ini saya banyak belajar, tapi untung ketika Tuhan buka jalan, saya bertemu dengan orang-orang yang menurut saya luar biasa, karena mereka ini tahu kesusahan saya dalam menjual di engineering. Mereka yang menjadi mentor saya. Jadi mereka mengajari saya bagaimana saya harus menghitung. Mereka bahkan membuatkan saya rumusan di mana hanya saya sama orang ini yang ngerti. Bagaimana cara menghitung untuk sudut berapa bangunan, saya harus gunakan panjang berapa, terus saya harus menggunakan rumusan apa, itu dari mentor saya, customer saya, sampai saya bisa belajar di bidang engineering ini. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya banyak ditemukan dengan orang-orang yang engineeringnya mereka lebih hebat dari saya. Tapi ketika diajak ngobrol, saya mengerti. Saya mengerti, padahal saya bukan lulusan engineering, tapi saya mengerti dari saya belajar awal-awal membaca gambar. Ya. Tahun berapa nih berarti start pindah ke divisi baru? 2019 ya. 2019. Sekarang mari kita melihat firman Tuhan yang menjadi dasar untuk episode pada kali ini. Ayub 1 ayat 21 sampai 22. Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ada berapa banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada berapa banyak hal-hal yang kesannya tidak adil, atau Tuhan seakan-akan tidak berpihak ke kita, atau bahkan Tuhan seakan-akan meninggalkan kita walaupun kita sudah punya integritas, kita tidak kompromi, kita menjalankan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras dan sebagainya. Tapi ketika hal seperti itu terjadi atas kita, bahkan kita kadang-kadang menganggapnya itu sebagai satu kesialan, anggap itu sebagai satu musibah, anggap itu sebagai satu kecelakaan. Bagaimana respon kita terhadap Tuhan? Di sini kita bisa belajar sama Ayub gitu ya, bahwa pada akhirnya Ayub dan harusnya juga kita semua menyadari bahwa segala sesuatu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita. Kita tidak pernah memiliki segala sesuatu benar-benar
memiliki segala sesuatu kita nggak punya. Itu semuanya harus kita kembalikan kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalaupun ada hal-hal yang jelek, hal-hal yang jahat, tolong jangan curiga sama Tuhan dulu. Kita bisa berkata pada Tuhan, Tuhan yang memberi, tapi juga Tuhan yang mengambil. Segala sesuatu ini kepercayaan dari Tuhan. Dan dari sini juga, satu hal poin terakhir yang saya ingin katakanlah, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Bagaimana ketika kita menjalani ujian pencobaan dari Tuhan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah sesuatu yang kurang patut. Mari kita bersama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus benar-benar Tuhan yang sangat-sangat baik. Kalaupun kita seakan-akan diizinkan ada di lembah kekelaman dan sebagainya, kita tahu Tuhan juga beserta dengan kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah khawatir, tetap berjalan sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah sekarang, terus, ceritanya lanjut gimana? Sorry, saya penasaran. Itu kliennya tadi yang udah gede itu, dioper ke orang itu, ke orang yang nge-framing Anda? Iya, jadi diambil alih manajemen. Udah diserahkan ke dia? Iya, menjadi penanggung jawab di sana. Oke, terus lanjut. Setelah itu, di-handle oleh beliau ini, rekan saya ini sekitar hampir 2 tahun lebih. Jadi 2021? Ya, sekitar itu saya tetap keep kontak sama orangnya. Ketika beliau datang ke sini, saya juga sambut beliau, ketemu sama beliau. Cuma dia bilang banyak komplain juga, ada masalah. Saya bilang, ada masalah apa? Coba dibicarakan aja sama manajemen, mungkin bisa kami bantu. Karena saat ini mungkin saya nggak bisa bantu sampai 100% seperti dulu, tapi setidaknya saya akan bantu untuk ngobrol sama manajemen. Dan saat itu dia bilang ada keanehan-keanehan seperti itu. Saya juga penasaran keanehan apa yang terjadi. Kan kita semua by system nih di perusahaan. Jadi kalau ada keanehan pasti akan terbaca di sistem. Nah seperti itu saya juga mulai tanya, keanehannya di mana Ibu? Terus dia mulai menceritakan mulai dari surat jalan yang tidak memakai kop perusahaan, terus ada beberapa yang ini. Saya juga penasaran, setahu saya kalau dari perusahaan itu harus memakai kop perusahaan. Betul. Dan tidak boleh lepas dari kop perusahaan apabila memang ada customer yang mau memakai surat jalan mereka sendiri, biasanya mereka akan mengantar surat jalan itu. Atau enggak, saya bantu untuk printkan di sini. Tapi itu sebagai lampiran aja, tetap surat jalan kami tetap ada, seperti itu. Terus kemudian? Tapi waktu itu saya juga belum berpikir? Enggak, saya keep dalam gitu ya. Karena menurut saya kalau saya ini bicarakan di manajemen, pasti mereka akan menuduh bahwa saya ada drama. Ini atau apa gitu ya, nggak suka gitu. Begitu, jadi saya mulai untuk menahan diri. Ya udah, ini tapi itu adalah tanda buat saya bahwa Tuhan sudah mulai membukakan ada yang tidak beres dengan keadaan di pulau itu. Saya mulai teringat juga, ternyata selama 8 bulan itu beberapa, saya ini kan selalu baik sama anak-anak kantor ya, baik itu mau driver, mau admin, karena mereka yang membantu saya, kita kan teamwork. Jadi kalau ada apa-apa mereka kan calling saya. Nah pada saat itu saya ingat hampir all driver itu call saya dan selalu itu warning ke saya, Mbak hati-hati, hati-hati. Saya bilang, loh kenapa kok hati-hati? Udah, pokoknya mbaknya hati-hati. Setiap kali pengiriman itu selalu driver yang beda, tapi selalu bilangnya seperti itu, hati-hati, hati-hati. Saya waktu itu tidak terpikirkan bahwa kata hati-hati itu baru 8 bulan itu saya mengerti. Ternyata hati-hati itu mulai ada tanda indikasi yang tidak beres, seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu. Tapi Anda kan tidak di pulau itu? Iya, tapi drivernya yang di pulau itu bisa telepon, luar biasa. Driver dan adminnya itu kadang nggak telepon bos ya, teleponnya kayak ini ya. Tapi yang saya bingung hati-hatinya gimana? Kok bisa ke sini ya kok? Jadi maksudnya hati-hati kan. Bener. Enggak, apakah itu tindakannya orang ini mengancam
mengancam Anda, padahal kan udah diindahkan terus ya. hati-hatinya tuh. Memperingati saya hati-hati, jangan sampai ini diambil seperti itu, gitu. diambil oleh rekan saya. Sebenarnya ini kejadiannya iya, sebelum di frame. 8 bulan yang waktu drama tadi. itu. Nah itu setiap kali saya kan flashback kan, flashback ternyata sebelumnya itu sudah ada peringatan-peringatan, mungkin peringatan itu tidak saya terlalu hiraukan karena kan kita teamwork. Saya hanya berpikirnya bahwa kita teamwork, seperti itu. Jadi mulai dari situ timbul hal-hal yang mulai aneh-aneh seperti itu. Tapi saya keep silent aja. Setelah itu banyak dari teman-teman saya juga info ke saya bahwa info kalau hati-hati. Saya bilang, kenapa sih gitu. Tapi saya sudahlah, saya positive thinking. Saya cuma bawa dalam doa, saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya tahu bahwa kalau memang waktu Tuhan, ini akan terungkap. Dan saya percaya kalau waktu Tuhan itu pasti pas. Dan pada waktu manajemen langsung menarik, saya sudah siapkan hati saya, meskipun agak kecewa, tapi saya siapkan. Tapi dari situ saya flashback, ketika saya flashback, saya mengerti bahwa ternyata jalan Tuhan seperti, saya ikuti. Seperti itu, dan setelah berjalan 2 tahun ini kan banyak komplainan juga ke saya. Saya hanya menyampaikan di atasan saya di Surabaya aja. Tapi atasan Surabaya juga nggak berani menyampaikan ke manajemen, karena itu kan dihandle langsung oleh manajemen dengan penanggung jawab sebagai rekan saya ini. Nah seperti itu, jadi ketika mulai ada tanda-tanda tidak beres itu semakin banyak. Terus hingga akhirnya terjadilah sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi terungkaplah bahwa ada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan rekan saya ini, dilakukan sama dia. Jadi banyak kejanggalan-kejanggalan sampai ada pencurian. Pencurian, I see. Perusahaan kalau boleh tahu rugi berapa banyak waktu itu? Totalnya lebih dari, ini yang terlihat adalah di atas 2M lebih. Yang terlihat dengan keadaan stok. Belum yang aset-aset seperti itu. Terus akhirnya setelah itu tindakannya diapain tuh? Finalnya gimana nih, cerita klimaksnya? Jadi pada waktu itu saya dipanggil oleh manajemen. Saya ditanyai, kenapa ya dulu kok bisa saya menarik kamu dari klien ini? Kan itu keputusannya bos. Itu saya diam aja. Mungkin itu ungkapan penyesalannya dia ya? Ya. Tapi waktu itu saya belajar bahwa segala sesuatu itu harus dipikir matang-matang, Pak. Saya cuma bilang dipikir matang-matang. Kalau mau ambil satu keputusan, jangan buru-buru, harus dari 2 pihak dulu ditanyai ada apa, kenapa, seperti itu. Pada waktu saya mengalami ini, Bapak tidak pernah nanya saya kenapa. Saya juga diam, saya juga tidak menyuarakan suara saya. Seharusnya saya bisa menyuarakan. Tapi waktu itu saya keep silent karena saya percaya bahwa Tuhan yang akan menjadi pembela saya. Tuhan yang akan membela saya. Pada saat itu memang saya tidak bisa membela diri saya karena saya pasti akan kalah dan Bapak pasti akan menyalahkan saya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan bela, dan ternyata setelah 2 tahun itu Tuhan memang bela saya. Benar-benar perkara yang luar biasa, di luar pikiran saya dibela Tuhan. Dan sejak saat itu banyak perkara-perkara besar yang Tuhan percayakan ke saya, sehingga saya juga dipercayai satu divisi baru. Jadi divisi baru ini saya dipanggil oleh direktur saya untuk memimpin satu divisi ini, sehingga divisi ini bisa berkembang dengan baik, dan puji Tuhan sampai sekarang ini berkembang dengan baik. Dan saya pun juga di divisi baru ini saya develop
hal-hal yang baru juga, masih berhubungan dengan divisi project yang masih saya handle, tapi saya belajar banyak ilmu dari 2 divisi ini. Seperti itu. Klien yang lama itu dikembalikan juga akhirnya untuk dihandle oleh Anda? Gitu. Karena saya dipindah divisi baru, klien yang lama itu tetap dihandle oleh manajemen, tapi sekarang saat ini dihandle oleh yang in charge di pulau tersebut. Oke. Oke, jadi ini ini buah kesabaran ya. Yes. Saya lihat sabar banget ya ini ya Ibu. Ya. Benar-benar sih dia sampai di ending. Dan pembelaan Tuhan tepat. Iya, pembelaan Tuhan benar-benar tepat pada waktunya. Jadi sebenarnya kita, ya pelajaran kita lah sebagai pemilik perusahaan gitu. Kadang-kadang kita merasa bahwa oh ini kita yang paling adil. Tapi mungkin waktu itu kita nggak tanya Tuhan dan sebagainya. Iya, bisa jadi. Ujungnya mahal loh. Mahal, iya. Jadi pemilik perusahaannya mahal, yang paling mahal tuh. Oke. Oke, thank you atas ininya, dan sekarang minta tolong pimpin dalam doa juga ya untuk jemaat yang mungkin sekarang lagi merasa dituduh, diperlakukan tidak adil oleh pemimpinnya. Selama tetap ada integritas gitu ya, tidak kompromi, benar-benar untuk mau kasih sesuatu yang terbaik untuk perusahaan. Tuhan, pembelaan Tuhan akan tepat pada waktunya. Nah, minta tolong silakan didoakan. Oke. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah pembela kami. Engkau adalah Allah yang selalu ada buat kami. Tuhan, ketika kami berada di titik terendah dalam kehidupan kami, Engkau yang mengangkat kami tinggi Tuhan. Engkau yang membela kami. Tak pernah sekalipun Tuhan, Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi Engkau mengangkat setiap kami, Engkau memberi kekuatan yang baru, pengharapan yang baru Tuhan. Ketika kami berada di lemah ini Tuhan, di titik rendah dalam kehidupan kami percaya bahwa turut tangan-Mu Tuhan yang akan selalu ada dalam hidup kami. Engkau selalu mendampingi kami, tidak pernah membuat kami sendirian Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan, setiap orang yang saat ini mengalami masalah yang berat, masalah di dalam pekerjaan mereka, Tuhan angkat setiap mereka Tuhan. Biar mereka menjadi kekuatan yang baru di dalam pencobaan ini. Ada kuasa yang Tuhan mau percayakan dalam hidup mereka. Ada berkat baru yang Tuhan mau curahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau selalu ada dan selalu menyertai kami di tengah lembah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan dalam perusahaan Tuhan. Sehingga mereka diberikan hikmat. Mereka Tuhan boleh memberkati Tuhan setiap para bawahan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you ya. Thank you. Semoga setiap orang yang mendengarin jadi bisa belajar dari sikap hati yang ketika kita dihadapkan oleh sesuatu yang nggak enak, tapi ketika memilih megang firman, Tuhan yang bela kok di endingnya. Oke. So thank you buat udah join di Marketplace Wisdom. Kita bertemu di Marketplace Wisdom episode yang berikutnya. Jangan lupa share, komen. Kelupaan. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Mungkin ada topik berikutnya yang Anda ingin kita sharingkan di tempat ini. Oke? Oke. See you. See you. Bye-bye. God bless.